alamin. Dan insyaallah yang akan kita baca salah satu kitab yang mulia, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama, yang disusun oleh penyusun Ratib Al-Haddad yang tadi kita baca, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, yaitu pembahasan ilmu-ilmu yang mendekatkan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebenarnya yang namanya ilmu itu apa? Yang namanya ilmu yang sebenarnya bukan banyaknya hafalan, bukan. Yang namanya ilmu yang sebenarnya adalah bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi maknanya apa? Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama yang sebenarnya. Orang alim itu siapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Orang banyak ilmunya, banyak hafalannya, tapi nggak takut kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, berbuat dosa, itu bukan ulama. Ulama yang sebenarnya itu adalah yang takut kepada Allah. Jadi ilmu itu apa? Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu khasyatun. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi kita mengkaji ilmu agama sebenarnya bukan untuk kita banyak menghafal, bukan. Kita mengkaji ilmu agar apa? Agar bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Untuk menjadi ulama itu apa? Menjadi hamba yang takut kepada Allah. Semakin takut hamba kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Lain halnya ketika kita takut kepada selain Allah. Ketika kita takut kepada selain Allah, kita menjauh. Kita takut kepada orang yang jahat misalnya, bukan kita dekati tapi kita jauhi. Kita takut kepada orang zalim ya, bukan kita dekati, kita jauhi. Kita takut kepada hewan buas misalnya, bukan kita dekati tapi kita jauhi. Kecuali ketika kita takut kepada Allah, kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu agar selamat. Bagaimana caranya? Kita ini mendekat kepada Allah. Jadi orang semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah ya. Orang semakin takut kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang semakin takut kepada Allah, semakin kuat imannya kepada Allah. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, demi Allah kata Nabi Muhammad, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya beliau adalah hamba yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dicinta oleh Allah. Mengapa? Karena beliau adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin takut hamba kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi ma'rifahnya. Sering kita dengar ma'rifat. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah kenal kepada Allah. Orang semakin kenal kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau ukur ma'rifahnya kita kepada Allah, kita ukur takutnya kita kepada Allah. Semakin takut orang kepada Allah berarti semakin ma'rifah itu orang kepada Allah. Semakin gak takut kepada Allah, semakin kurang ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takut kepada Allah? Takut itu kepada Allah apa sih? Takut kepada Allah itu apa? Yaitu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Itu takut. Orang ngaku takut tapi masih berbuat dosa, yang gak takut namanya. Orang ngakunya takut kepada Allah tapi meninggalkan perintah Allah, itu namanya nggak
nggak takut. Jadi orang yang takut itu yang selalu mengerjakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang namanya bertakwa kepada Allah. Makanya kita akan kaji kitab Nasaih Ad-Diniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu pembahasan yang pertama yang beliau kaji, yang beliau cantumkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah adalah pembahasan masalah takwa. Jadi mungkin kita kaji sebentar permulaan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Dalam ayat yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu. Perkataan yang paling benar adalah firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, benar-benar muslim. Lalu Allah berfirman kelanjutan hadisnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah pada talinya Allah. Maknanya adalah berpeganglah pada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan kamu berpisah-pisah, jangan kamu bercerai-berai, tapi bersama-sama untuk memegang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersatu. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu, memegang agamanya Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah berfirman kelanjutan ayatnya, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ingatlah nikmatnya Allah yang Allah berikan kepadamu. Nikmatnya Allah kepadamu bagaimana? Idh kuntum a'da'an, dahulu kamu ini bermusuhan satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan, ya Allah satukan hati kalian satu sama lain. Dilunakkan oleh Allah, istilahnya disatukan oleh Allah, saling mencintai, menjadi satu sama lain, saling mencintai dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kamu dengan nikmatnya Allah menjadi saudara seagama, saudara seiman. Saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara kandung. Saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara kandung. Mengapa? Saudara kandung kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman, hanya di dunia, di akhiratnya berpisah selama-lamanya. Nggak akan bersama, berpisah selama-lamanya. Tapi saudara seiman itu akan selama-lamanya bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara kandung. Makanya orang mukmin itu saudara satu sama lain, ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa ankadzakum minha, dan dahulu kata Allah kalian dahulu berada di tepi jurang api neraka. Kalian dulu berada di tepi jurang api neraka, ya, dalam keadaan belum beriman. Fa ankadzakum minha, Allah selamatkan kalian. Yang menyelamatkan kita sehingga kita menjadi hamba yang beriman adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kita bersyukur. Dahulu kalau kita nggak beriman, kita sudah berada di tepi jurang api neraka. Sedikit lagi akan meninggal langsung masuk ke dalam api, tapi diselamatkan oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Alhamdulillah, kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah jelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Lalu Allah berfirman yang artinya, jadilah kamu umat yang memanggil kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadilah kita ini orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini adalah hamba-hamba Allah yang dicinta oleh berusaha menyelamatkan orang lain dari api neraka. Jadi jangan kita menjerumuskan orang lain ke dalam api neraka, kita selamatkan. Itu adalah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Yang penting adalah kita berusaha. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat kemungkaran, kamu melihat kemaksiatan, hendaknya dirubah. Kalau bisa merubah, hendaknya untuk dirubah. Jadi istilahnya jangan asal nahi mungkar tapi tambah menjadi lebih buruk, keadaan menjadi lebih lebih nggak baik lagi. Kalau bisa merubah, diperintahkan untuk dirubah. Tapi kalau nggak bisa, dimaafkan oleh Allah. Yang penting berusaha. Makanya dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, melihat kemungkaran, kalau punya kuasa, merubah dengan kuasanya. Misalnya pihak pemerintahan, wajib bagi mereka untuk nahi mungkar, menghilangkan punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa, fabilisanihi, dengan lisannya, dengan nasihat. Ya. Kalau nggak bisa juga, fabiqalbihi, nahi mungkar dengan hati. Apa maknanya dengan hati? Kita nggak rela dengan kemaksiatan tersebut. Karena orang yang berbuat maksiat, lalu hati kita merasa senang dengan maksiat itu, walaupun kita nggak ikut-ikutan, kita berdosa. Jadi minimalnya agar kita selamat daripada dosa, ketika kita melihat maksiat, kemungkaran, hati kita tidak senang, tidak rela, agar kita selamat daripada dosa. Ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kamu menjadi berpisah satu sama lain, berselisih satu sama lain, bertengkar satu sama lain. Jangan, kata Allah, setelah datang kepada mereka penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu, jangan berpisah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah yang mendapatkan azab yang besar dari Allah. Orang yang menceraikan, memisahkan orang mukmin satu sama lain. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersatu bersama-sama, kita memegang agamanya Allah, untuk bersama-sama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah